Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nurmelis dengan NIM A1C1181090. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan dengan materi zat aditif dan zat adiktif beserta dampaknya. Nah, yang pertama itu zat aditif. Jadi zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan selama proses produksi, penyimpanan ataupun pengemasan dengan tujuan tertentu. Nah, pada awalnya zat aditif ini diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang disebut zat aditif alami. Dan zat aditif alami ini tidak memiliki efek samping bagi kesehatan tubuh kita. Akan tetapi seiring bertambahnya waktu, maka jumlah manusia di bumi ini bertambah sehingga produksi pangan pun bertambah dan zat aditif alami ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sehingga industri pangan itu membuat makanan dengan zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan ini itu bahan bakunya adalah zat kimia yang direaksikan. Nah, ada beberapa zat aditif. Yang pertama itu bahan pewarna. Jadi, bahan pewarna adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan ataupun minuman. Dan bahan pewarna ini terdapat dua jenis, yaitu alami dan buatan. Pewarna alami ini biasanya kita temukan di alam seperti tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Nah, pewarna alami memiliki keunggulan di mana dia lebih sehat dikonsumsi daripada pewarna buatan. Tetapi pewarna alami juga memiliki kekurangan di mana dia itu memiliki aroma atau bau ataupun rasa yang khas yang tidak kita inginkan, serta warnanya itu mudah rusak saat pemanasan dan juga warna pewarna alami ini kurang pekat ataupun pucat serta jenis warnanya ini terbatas. Nah, contoh untuk jenis pewarna alami ini seperti wortel itu memiliki warna orange, kunyit yang memiliki warna kuning, daun suji ataupun daun pandan yang memiliki warna hijau. Nah, yang kedua itu pewarna buatan ataupun sintesis yang terbuat dari bahan kimia, di mana bahan pewarna buatan ini dipilih karena memiliki keunggulan. Nah, diantaranya itu harganya yang lebih murah daripada pewarna alami dan juga praktis dalam penggunaannya serta warnanya itu lebih kuat dibanding dengan pewarna alami tadi dan juga macam warna dari pewarna buatan ini itu lebih banyak dibandingkan dengan pewarna alami. Nah, penggunaan pewarna buatan itu secara aman sudah begitu luas digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pewarna. Akan tetapi, itu masih ditemukan penyalahgunaan pewarna buatan seperti pewarna tekstil yang sering digunakan sebagai pewarna makanan. Nah, ini antara lain seperti rodamin B dan juga methanol yellow. Nah, bahan-bahan ini dapat memicu terjadinya kanker pada tubuh kita. Untuk contoh pewarna buatan yang diizinkan penggunaannya yaitu seperti biru berlian, coklat HT, eritrosin, hijau VCV, dan juga hijau es. Nah, itulah pewarna buatan yang diizinkan untuk digunakan dalam konsumsi pangan kita. Selanjutnya itu ada pemanis. Nah, pemanis ini merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman untuk memperoleh rasa manis yang lebih kuat. Nah, pemanis ini terdapat dua jenis, yaitu alami dan buatan. Nah, pemanis alami ini biasanya kita temukan dalam bahan-bahan nabati ataupun hewani. Nah, pemanis alami yang sering digunakan itu seperti gula pasir ataupun gula tebu, gula merah, madu ataupun kulit kayu. Nah,
Gula tebu ataupun gula pasir ini adalah pemanis fruktosa yang merupakan salah satu jenis dari glukosa, di mana ini dibuat dari bahan tebu yang sering digunakan sebagai pemanis. Di mana gula pasir selain memberikan rasa manis, dia juga memiliki sifat mengawetkan. Nah, yang selanjutnya itu gula merah, di mana merupakan pemanis dengan warna coklat. Nah, ini sering digunakan setelah gula pasir. Nah, kebanyakan gula jenis ini itu digunakan untuk membuat makanan tradisional seperti dodol ataupun bubur ataupun kue apem. Nah, selanjutnya itu ada madu. Nah, madu ini juga merupakan pemanis alami yang dihasilkan dari lebah madu. Nah, selain juga memberikan rasa manis, madu juga memiliki khasiat yaitu sebagai obat. Dan yang terakhir itu adalah kulit kayu yang merupakan pemanis alami juga, di mana kulit kayu ini berfungsi selain berfungsi sebagai pemanis juga sebagai pengawet. Nah, selanjutnya itu ada pemanis buatan. Jadi, pemanis buatan merupakan senyawa yang dihasilkan dari sintesis di laboratorium. Nah, jenis dari pemanis buatan ini seperti aspartam, sakarin, siklamat, ataupun kalium asesulfam. Nah, yang pertama itu ada aspartam. Nah, aspartam ini merupakan pemanis yang digunakan dalam produk-produk minuman ringan. Nah, aspartam ini merupakan pemanis yang berkalori sedang. Ini tingkat kemanisannya itu 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Nah, aspartam ini dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air dan kehilangan rasa manisnya, sehingga aspartam itu lebih cocok digunakan untuk pemanis yang berkadar airnya rendah. Nah, kedua itu ada sakarin, di mana sakarin ini merupakan pemanis buatan yang tidak berkalori. Nah, sakarin ini dibuat dari garam natrium. Nah, asam sakarin ini berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan sangat manis. Nah, sakarin ini memiliki tingkat kemanisan yaitu 200 sampai 500 kali lebih manis dari glukosa. Selanjutnya itu ada pengawet. Nah, pengawetan bahan makanan ini dapat dilakukan secara fisik, kimia, ataupun biologi. Di mana pengawetan secara fisik dapat kita lakukan dengan cara pemanasan, pendinginan, pembekuan, ataupun pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan juga penyinaran. Sedangkan pengawetan secara biologi dapat kita lakukan dengan cara fermentasi ataupun dengan peragian dan juga penambahan enzim seperti enzim papain dan juga enzim bromelin. Nah, sedangkan untuk pengawetan secara kimia itu dapat kita lakukan dengan menambahkan bahan pengawet yang diizinkan. Nah, selanjutnya itu ada penyedap makanan. Nah, penyedap makanan ini merupakan zat yang ditambahkan dalam makanan tanpa nilai gizi. Nah, penyedap makanan ini sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan juga penguat aroma buah-buahan. Nah, contoh dari penyedap makanan ini ada penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini itu adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Nah, penyedap rasa ini berfungsi untuk menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Nah, ada dua jenis yaitu penyedap alami dan juga penyedap buatan. Penyedap alami ini biasanya berasal dari rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, pala, merica, serai, pandan, daun salam, dan juga daun pandan. Nah, penyedap sintetik sendiri pada dasarnya ini merupakan tiruan dari yang terdapat di alam. Nah, yang populer penyedap buatan ini yaitu seperti MSG atau mononatrium glutamat. Nah, yang sering digunakan ini di pasaran seperti Royco, Ajinomoto, Masako, Miwon, Sasa, dan sebagainya. Nah, keunikan dari MSG ini, walaupun dia tidak memiliki cita rasa, tapi dia juga dapat membangkitkan komponen-komponen lain yang terkandung dalam bahan makanan yang kita olah tersebut. Nah, contoh selanjutnya itu adalah pemberian aroma. Nah, pemberian aroma ini adalah zat yang dapat menimbulkan aroma tertentu pada makanan ataupun minuman, sehingga itu dapat membangkitkan
selera konsumen, sehingga penambahan zat pemberi aroma ini menyebabkan makanan itu memiliki daya tarik sendiri yang dapat kita nikmati. Nah, zat pemberian aroma ini itu berasal dari bahan yang segar ataupun ekstrak dari bahan alami, misalnya seperti minyak astiri dan juga vanili. Nah, sedangkan pemberian aroma yang berupa senyawa sintetik itu misalnya seperti amil asetat yang mempunyai cita rasa seperti pisang Ambon, dan amil kaproat yaitu aroma apel, serta etil butirat yaitu aroma nanas, dan vanilin yaitu aroma vanili, serta metil antranilat yaitu aroma buah anggur. Nah, selanjutnya itu dampak penggunaan zat aditif. Jadi, ada dampak positif dari penggunaan zat aditif. Salah satunya itu adalah untuk menjaga kestabilan kadar gula dalam darah. Bagi penderita diabetes mellitus, itu disarankan untuk mengkonsumsi sakarin atau pemanis buatan sebagai pengganti gula. Nah, sedangkan untuk dampak negatif sendiri dari penggunaan zat aditif ini yaitu seperti formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan itu jika dikonsumsi secara terus-menerus itu dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. Selanjutnya itu ada boraks yang mana jika digunakan sebagai pengawet makanan, bila dikonsumsi secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan mual, muntah, diare, penyakit kulit ataupun kerusakan ginjal serta gangguan pada otak dan hati. Nah, selanjutnya itu ada kalium asetat yang mana digunakan sebagai zat pengawet itu dapat menyebabkan kerusakan fungsi ginjal kita. Selanjutnya itu ada nitrit dan nitrat yang digunakan sebagai zat pengawet yang dapat mengakibatkan keracunan darah, pembawa oksigen ke berbagai organ tubuh. Nah, juga sulit bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan juga muntah-muntah. Serta yang terakhir itu adalah penggunaan rodamin B, di mana adalah zat pewarna tekstil yang apabila digunakan sebagai pewarna makanan dapat menyebabkan kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, hidung, dan usus. Nah, selanjutnya itu adalah zat adiktif, di mana zat adiktif ini adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme itu dapat menyebabkan kerja biologi, yang mana menimbulkan ketergantungan atau indikasi yang sulit dihentikan. Dan ini berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, dan jika dihentikan ini akan memberikan efek yang luar biasa ataupun sakit yang luar biasa. Nah, zat aditif sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah zat aditif bukan narkotika dan psikotropika, di mana zat aditif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kafein, di mana yang mengandung kafein ini adalah teh dan juga kopi. Nah, teh yang mengandung kafein ini membuat hampir sebagian besar dari kita itu terbiasa untuk mengkonsumsinya setiap hari. Tetapi teh yang baik dan juga aman digunakan atau diminum itu adalah dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Nah, sedangkan kopi ini memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi daripada teh. Nah, kopi ini yang terbuat dari biji kopi yang disangrai dan dihancurkan menjadi bubuk kopi. Nah, umumnya itu dikonsumsi dengan tujuan agar mereka itu tidak mengantuk, karena kafein dalam kopi dapat meningkatkan respon kewaspadaan otak kita. Nah, karena itulah kopi itu tidak dianjurkan untuk diminum secara berlebihan. Selanjutnya itu ada nikotin. Nah, nikotin ini terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau dengan proses tertentu dicampur dengan bunga cengkeh serta berbagai macam bahan aroma. Nah, kandungan nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan orang itu menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Nah, kelompok selanjutnya dari zat aditif itu adalah zat aditif narkotika. Narkotika ini merupakan zat aditif yang sangat berbahaya dan penggunaannya itu dilarang di seluruh dunia, di mana penggunaan narkotika itu tidak akan memberikan dampak positif, malah akan memberikan dampak negatif. Jika digunakan, itu penggunanya akan mengalami penurunan ataupun perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, dan juga mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Tetapi setelah itu penggunanya akan merasakan ketergantungan dan akan terus mengulangi secara terus-menerus penggunaan narkotika tersebut. Nah, jika sudah begini, maka akan sulit terlepas dari jerat narkotika. Narkotika sendiri itu biasanya ditemukan dalam dunia medis yang digunakan sebagai obat bius dalam melakukan operasi, yang mana prosedur penggunaannya juga sudah sesuai dengan kesehatan internasional. Nah, jenis-jenis narkotika ini itu seperti sabu, opium, ganja, kokain, dan juga heroin. Kelompok ketiga dari zat adiktif itu adalah zat adiktif psikotropika, di mana psikotropika ini merupakan zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis yang bukan merupakan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Nah, beberapa berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental ataupun perilaku seseorang. Nah, zat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan juga menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan alam perasaan. Beberapa yang termasuk golongan psikotropika adalah sedatif hipnotik, amfetamin, dan obat halusinogenik. Nah, sedatif hipnotik atau depresan itu adalah merupakan penekanan susunan saraf pusat. Dalam dosis kecil itu dapat mengatasi perasaan cemas, sedangkan dalam jumlah besar itu dapat menginduksi tidur. Nah, jenis kedua itu adalah amfetamin, yaitu stimulan, di mana amfetamin ini adalah suatu bahan sintetik atau buatan yang tergolong perangsang susunan saraf. Nah, amfetamin ini dapat dikonsumsi dengan cara ditelan yang kemudian akan diabsorpsi seluruhnya ke dalam darah. Nah, jenis ketiga itu adalah halusinogen. Halusinogen ini berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunanya. Orang yang mengkonsumsi obat tersebut itu akan menjadi orang yang sering berhalusinasi, misalnya akan mendengarkan atau merasakan sesuatu yang ternyata itu tidak ada. Nah, selanjutnya itu dampak penggunaan zat adiktif. Salah satunya itu adalah dampak penyalahgunaan ganja, di mana ganja ini sangat berbahaya disebabkan karena kandungan di dalamnya yang memang mengkhawatirkan dan bisa mengakibatkan berbagai resiko tinggi. Dalam hal ini, mengkonsumsi ganja bisa menyebabkan konsumennya itu memiliki daya tahan tubuh yang semakin melemah. Selain itu juga semakin mudah terserang penyakit dan aliran darah pun menjadi semakin tidak baik. Nah, selanjutnya itu dampak penyalahgunaan halusinogen, di mana zat adiktif diantaranya yang memiliki dampak sebagai halusinogen itu dalam hal ini setelah mengkonsumsi maka konsumen itu bisa merasakan halusinasi yang cukup tinggi karena zat yang terkandung di dalamnya memang langsung merujuk pada sistem saraf. Selanjutnya itu dampak penyalahgunaan kokain. Nah, dampak buruk dari mengkonsumsi kokain ini tidak lain adalah terjadinya anemia atau kekurangan sel darah putih. Nah, jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, ini tentunya akan terjadi dan pada akhirnya badan Anda pun akan semakin kurus. Dan selain itu, terlalu banyak kokain juga bisa menyebabkan profesi pada sekat hidung, itu menimbulkan atrima pada organ jantung Anda. Nah, itulah beberapa dampak dari penggunaan zat adiktif. Nah, saya rasa sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai zat adiktif dan adiktif beserta dampaknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.